Kawan-kawan sekalian, lagi-lagi jumpa lagi dengan Gus Lau. Pemulung kata, pendaur ulang berita. Apa kabar kawan semua? Semoga semua senantiasa dirahmati, taat ibadah, dan murah rejeki. Beberapa media online, seperti CNN, Detik.com, Suara.com, Okezon dan lainnya, melaporkan adanya tudingan bahwa gempa yang terjadi di Turki dan Suriah tanggal 6 Februari lalu, adalah hasil rekayasa manusia. Tudingan itu mencuat setelah wali kota Ankara, Ibrahim Melih Gökçek menuliskan lewat akun Twitter pribadinya, bahwa ini bukan kali pertama bagi Turki menjadi target gempa buatan manusia. Sekarang, saya berpikir, ini mungkin gempa hasil rekayasa manusia. Saya tidak mengatakan hal itu pasti demikian, tetapi ada kemungkinan yang sangat besar, tulis Gökçek dalam akun Twitternya, dilansir dari Detik.net, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Gökçek menuding teknologi harap milik Amerika Serikat, AS, menjadi biang keladi gempa. Masih dari akun Twitternya, Gökçek membagikan sebuah video YouTube berisi penjelasan soal harap. Gökçek juga membagikan video YouTube yang menjelaskan program penelitian auroral aktif frekuensi tinggi, harap, mendesak orang untuk menonton dengan cermat. Saya bilang, harus ada investigasi soal ini. Apakah ada kapal riset seismik yang melintas di dekat epicenter? Jika iya, kapal itu milik negara mana? Tuding Gökçek. Selain wali kota Ankara, beberapa unggahan di Facebook dan cuitan di Twitter mengungkapkan hal yang sama, bahwa gempa di Turki terjadi karena adanya pengaruh teknologi buatan Amerika Serikat itu, dan bagian dari operasi intelijen berbasis teknologi harap. Di sejumlah cuitan di Twitter, beberapa akun memberikan analisa soal gempa Turki. Beberapa di antaranya mengunggah video detik-detik gempa terjadi. Salah satunya adalah video sambaran kilat beberapa detik jelang terjadinya gempa. Meski video itu belum bisa terkonfirmasi kebenarannya, apakah benar video sebelum gempa atau video lama. Harap sendiri adalah kepanjangan dari High Frequency Active Auroral Research Program. Sesuai namanya, HARP adalah sebuah lembaga penelitian atau riset tentang ionosfer yang didukung oleh militer Amerika Serikat dan Universitas Alaska. Ini bukan pertama kalinya HARP disalahkan atas bencana semacam itu oleh para ahli teori konspirasi. Sebelumnya mereka diklaim karena sebabkan gempa Haiti 2010, gempa bumi dan tsunami Chili 2010, dan gempa bumi dan tsunami Jepang 2011. Longsor besar-besaran di Filipina yang menewaskan lebih dari 1.000 orang pada tahun 2006 juga terkait dengan HARP. Geofisikawan Free University of Berlin, Marco Bonhoff juga mengungkapkan, beberapa aktivitas manusia dapat memicu gempa. Dengan gempa induksi, jelas ada koneksi spasial dan temporal antara peristiwa gempa dan aktivitas manusia seperti pertambangan, pengisian reservoir bendungan, atau injeksi cairan untuk tujuan penyimpanan air di bawah tanah, tulisnya seperti dikutip dari ESKP. Namun benarkah gempa Turki Suriah ini akibat rekayasa manusia seperti yang ditudingkan? Para peneliti menyebutkan bahwa penyebab dari gempa yang terjadi di tenggara Turki dan utara Suriah bersumber dari lempengan bebatuan yang solid yang bergerak secara berlawanan sepanjang garis vertikal patahannya. Hal ini menyebabkan tekanan hingga salah satu lempeng tergelincir dan bergerak secara horizontal. Akibatnya, gerakan tersebut melepaskan jumlah tekanan luar biasa yang menyebabkan gempa dahsyat. Seismolog dari Lembaga Pemantau Geologi AS, USGS, Susan Sow menyebut gempa di Turki sangat merusak karena lokasi dan kedalamannya yang dangkal. Dunia telah melihat magnitudo yang lebih besar dari gempa ini selama 10-20 tahun terakhir, kicaunya.
Tetapi gempa yang dekat dengan M8 tidak umum terjadi pada sistem patahan sesar dangkal, dan karena kedekatannya dengan pusat populasi dapat sangat mematikan. Sependapat dengan Susan, seismolog dari Imperial College London, Stephen Hicks mengungkapkan, gempa magnitudo 7,8 ini memiliki kekuatan yang sama dengan gempa di Turki pada bulan Desember tahun 1939, yang menewaskan sekitar 30.000 orang. Menurut Hicks, Turki pada dasarnya merupakan sarang aktivitas seismik, karena berada di dua patahan besar di lempeng Anatolia. Patahan tersebut adalah patahan Anatolia Utara yang melintasi Turki dari barat ke timur, dan patahan Anatolia Timur yang ada di wilayah tenggara negara itu. Lokasi patahan Anatolia Timur ini juga berada pada 3 lempeng aktif bumi, yakni lempeng Anatolia sendiri, lempeng Arab, dan lempeng Afrika. Patahan Anatolia Timur ini, menurut para pakar membuat beberapa wilayah Turki mengalami pergerakan tiap tahunnya. Selain itu, penyebab banyaknya korban yang berjatuhan akibat bentuk bangunan di Turki dan Suriah rentan. Pemasangan bangunan bata dibuat tanpa adanya tulangan dan rangka beton. Lalu bagaimana penjelasan tentang adanya sambaran kilat sesaat sebelum terjadinya gempa, seperti video unggahan Twitter itu bisa terjadi? Sambaran kilat atau petir jelang gempa Turki kemarin diduga merupakan fenomena earthquake light atau EQL. Para pakar geofisika sejak lama telah mengenal fenomena ini. Kilat atau petir saat gempa besar bisa terjadi akibat muatan listrik yang dihasilkan oleh beberapa jenis batuan yang bereaksi saat terjadinya aktivitas seismik. Batu basalt dan gabbro diketahui bisa melepaskan listrik ke udara. Teori ini salah satunya diyakini oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Fenomena pencahayaan, lightning, saat pelepasan energi gempa satu hal yang sangat lazim terjadi di berbagai tempat di muka bumi. Itu aktivitas gelombang elektromagnetik, terang Daryono di Twitter sembari membantah soal harap. Aktivitas sambaran kilat saat gempa juga pernah terekam terjadi saat gempa Meksiko pada 2017 yang berkekuatan 8,1 skala Richter, gempa Quebec pada 1988, gempa Pisco di Peru pada 2007, dan gempa L'Aquila di Italia pada 2009. Penjelasan lain soal sambaran kilat itu terkait dengan infrastruktur kelistrikan. Diduga saat terjadi gempa, infrastruktur listrik tumbang dan rusak sehingga memicu percikan listrik mirip petir.